pagi anak-anak, apa kabar kalian? Tetap sehat ya, dalam keadaan sehat semua ya. Pagi hari ini kembali kita mau lakukan devotion, kita mau sembah Tuhan, memuji Tuhan, dan setelah itu kalian akan dengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan. Kita membiasakan untuk setiap pagi sebelum kita lakukan aktivitas kita datang dulu pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Biar sepanjang hari ini setiap kegiatan yang kita kerjakan itu Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat istirahat tidur dari tadi malam sampai pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami kembali untuk membuka mata kami, menikmati hari ini Tuhan Yesus. Dan itu semua adalah mujizat terbesar dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah kesehatan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Semua itu karena kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya.
Lamb, worthy is the 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 Lamb. Lepas hari Tuhan Yesus, setiap detik dalam hidup kami, kami boleh terus menikmati kebaikan, merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman yang ada. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biar hidup setiap kami semua, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang pagi hari ini menyaksikan devotion secara online ini, mereka boleh diberkati dengan firman yang disampaikan. Hidup kami semuanya boleh sungguh-sungguh diubahkan jadi seperti Tuhan. Ya, setiap firman yang ditaburkan setiap hari dalam hidup kami itu boleh sungguh-sungguh berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang, ya Tuhan Yesus. Hidup kami boleh sungguh-sungguh jadi berkat nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan Miss Tiwi ya di devotion pagi kita kali ini. Miss Tiwi akan membawakan sharing firman Tuhan yang bertema kekuatan di dalam Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk mari kita hafalkan ayat hafalan kita dalam minggu ini yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita baca sekali lagi ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kali ini Miss Tiwi akan menyampaikan kisah tentang seorang Nabi Yeremia. Nah, kalian pasti kalau yang di rumah nih yang kalian sekolah minggu pasti pernah ya diceritakan tentang Nabi Yeremia, perjalanan Nabi Yeremia menjadi nabi di bangsa Israel. Nah, anak-anakku, setiap orang itu pastilah pernah mengalami persoalan dalam kehidupan. Benar? Siapa yang tidak pernah mengalami persoalan dalam kehidupan? Pasti semuanya pernah mengalaminya. Yang sering kita sebut badai kehidupan. Tetapi, tahukah kalian, hai anak-anak muda, masih muda kan? Masih kan? Ya, walaupun ini rambut Miss Tiwi sudah putih, tapi Miss Tiwi tidak ingin dikatakan tua. Miss Tiwi selalu pengennya dikatakan masih muda, masih kuat, masih bersemangat ya. Begitu juga dengan kalian sebagai anak-anak muda yang usianya masih muda, masa depan kalian masih panjang ya. Bahkan rambutnya juga belum ada yang putih kan? Nah, oleh karena itu kita tidak boleh putus asa anak-anak. Nah, anak muda tahu tidak bahwa ada 3 penyebab badai itu bisa datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, keputusan yang salah yang sudah kalian putuskan sendiri dalam hidup kalian sendiri. Kadang membawa badai di dalam hidup kalian sendiri. Benar? Kemudian yang kedua adalah serangan kuasa iblis. Yang terakhir adalah ujian yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Buat apa? Supaya kita itu bertumbuh. Dan yang terpenting lagi adalah kita dibawa Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita, di dalam hidup kalian. Nah,
tidak seorang pun dari kita ini dapat hidup bebas dari yang namanya persoalan kehidupan, tidak ada. Selama kita masih bernafas, kaki kita ini masih menapak di bumi, benar? Pastilah ada pergumulan-pergumulan dalam hidup yang tidak dapat terelakkan di dalam hidup kita. Ya, bahkan kalian memiliki uang banyak sekalipun, kalian lahir dari anak orang kaya, ya, kemana-mana tidak usah naik BRT, kemana-mana tidak usah minta dijemput sama temannya, atau harus jalan kaki jauh sekali. Yang setiap pagi dibukakan pintu, disediakan sarapan, uang saku berlimpah di dalam rekening, tinggal gesek ATM-nya. Nah, tapi tentu saja mereka tetap akan mengalami yang namanya pergumulan, pasti ada persoalan hidupnya. Kita tidak tahu, ya. Setiap orang itu punya pergumulan masing-masing. Nah, kalian tahu Nabi Yeremia itu salah satu tokoh nabi terkenal, ya, betul ya? Dan salah satu nabi yang melayani Tuhan cukup lama, anak-anak. Dia itu melayani Tuhan sampai kepada 6 kekuasaan kerajaan. Ya, Yeremia ini hidupnya sangat dekat dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Semasa hidupnya dia habiskan hanya untuk melayani Tuhan sejak zaman pemerintahan Raja Salomo. Kalian tahu apa yang dialami Yeremia? Mulus tidak perjalanan hidupnya. Oh, dekat loh dengan Tuhan. Dia bisa berbicara dengan Tuhan. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan, langsung dia bisa berbicara. Dia setiap hari meluangkan waktu dengan Tuhan dan membawa setiap persoalan hidupnya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Persoalan demi persoalan itu menghantam Yeremia. Persoalan bangsanya pun menjadi persoalan dalam hidupnya. Itu yang dibawa oleh Yeremia naik ke hadapan Tuhan. Nah, setelah Raja Salomo itu meninggal, ya, ternyata kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Nah, Yeremia ini ikut dalam kerajaan Yehuda. Nah, banyak orang ini memusuhi Yeremia. Banyak orang tidak percaya akan nubuatan dari Yeremia, karena setelah Raja Salomo meninggal tadi, ya, kerajaan Israel dibagi menjadi 2 dan Yeremia melayani raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. 6 pemerintahan itu dilewati Yeremia, anak-anak. 6 raja berarti. 6 raja setelah Salomo itu dilewati Yeremia. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatannya. Dan jangan salah, banyak sekali orang yang tidak suka dengan Nabi Yeremia. Karena dia akan mengeluarkan nubuatan-nubuatan yang mungkin bertentangan dengan keputusan-keputusan raja. Yeremia itu terus bergumul karena bangsa Israel pada saat itu diserang oleh kerajaan Babel. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Dia sedih menghadapi nasib bangsa Israel. Yang bebal tidak mau diberitahu, ini ada suara Tuhan seperti ini, yuk kalian seperti ini, yuk mari seperti ini. Tapi tidak pernah diikuti dan pada akhirnya kerajaan Yehuda ini diserang sebanyak 3 kali oleh bangsa Babel. Yeremia merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Ya, karena serangan bangsa Babel ini sungguh sangat memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kerajaan Yehuda dan khususnya untuk bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Nah, tapi Yeremia menyerahkan itu semua ke hadapan Tuhan. Yeremia berdiri sendiri karena sudah tidak ada yang percaya dengan Yeremia. Tapi dia tetap bergaul karib, dia tetap dekat dengan Tuhan. Yuk kalian baca di Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Ya, yuk buka Alkitabnya, kita buka di Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Mesti hanya akan bawakan 1 ayat di sini karena ayat ini sungguh sangat mendalam. 1 tapi sangat mendalam, ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Firman-Firman-Mu ditemukan dan aku memakannya. Yeremia menghibur dirinya dengan apa? Dengan menyerahkan segala persoalan hidupnya dan tetap bergaul karib dengan Tuhan. Nah, di dalam Tuhanlah kita akan menemukan kekuatan Tuhan. Maka dari itu, yuk mari kita mulai rajin baca Alkitab.
merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Karena firman Tuhan itu menghibur kita sehingga memberikan sukacita dan ketenangan di dalam hati kita. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Sehingga melalui firman-Nya kita dituntun menuju ke jalan-jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan Tuhan pasti menolong setiap kita yang mengalami kesesakan, beban berat, dan letih lesu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan yang sungguh luar biasa atas hidup setiap anak-anak-Mu di SMK Kesenterang Bangsa. Dimanapun mereka berada saat ini, jamah Tuhan. Peluk mereka, apapun yang jadi pergumulan hidup mereka. Biar anugerah-Mu sendiri yang melingkupi dan menaungi mereka. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, proses belajar mengajar, pembelajaran jarak jauh, dan untuk persiapan PAS yang akan dimulai besok hari Senin. Penyertaan sempurna dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan berkat melimpah biar turun dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan, amin.